Setiap pengorbanan yang dilakukan seorang hamba akan menerima balasan yang tak terhingga dari Allah. Dan Ibrahim merupakan contoh dalam mengorbankan segala-galanya teruntuk Allah. Sungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian. Pembelian berbagai macam komoditas yang dibeli oleh masyarakat bergantung kepada nilai dolar. Kalau rupiahnya jatuh, dolarnya naik harganya, mau tidak mau harga barang akan ikut apa? Naik. Ini amat mengkhawatirkan. Kemudian mau tidak mau untuk menutupi kebutuhan belanja negara, maka bank sentral kita harus mencetak uang. Semakin banyak uang yang dicetak, semakin jatuh mata uang kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majelis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Ami Hamzah, Baba, ketika Nabi Ibrahim siap mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai, Allah justru menggantinya dengan yang lebih baik. Dalam tafsir, apakah ini bisa menjadi pelajaran bahwa setiap pengorbanan karena Allah pasti akan diganti dengan kebaikan, dan bagaimana kita meyakini hal itu dalam kehidupan sehari-hari? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sairina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus membayar mahar yang betul-betul amat mulia. Semakin besar pengorbanan yang kita berikan, akan semakin besar pula yang kita raih dari sisi Allah. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti.
Pengorbanan yang kita lakukan manfaatnya bukan kembali teruntuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan beberapa ujian. Ternyata Ibrahim berhasil lulus dengan sempurna. Dari mulai dirinya siap demi mempertahankan imannya, dilontarkan ke dalam api. Sedikit pun dia tidak berkeluh kesah. Tidak pula bermuram durja, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari bahwa hidup dan mati dalam iman jauh lebih berharga daripada kehidupan dunia ini. Ibrahim menyadari bahwa kehidupan dunia merupakan ladang ujian. Apabila dia sukses dan lulus, dia akan menerima balasan yang lebih mulia dari sisi Allah. Ujian yang kedua ketika Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan. Ternyata Ibrahim dengan penuh kepasrahan mentaati perintah Allah. Begitu pula istrinya menerima keputusan dan ketentuan Allah. Ketika putra Ibrahim Ismail telah dewasa, sudah mulai berusaha bersamanya, Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Ibrahim tanpa ragu-ragu menyampaikan wahyu Allah kepada putranya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara, wahai anakku. Aku menerima wahyu melalui mimpiku. Allah perintahkan aku untuk menyembelih engkau. Gimana pendapatmu? Ibrahim bertanya pada anaknya. Karena yang akan menjalanilah sang anak. Si anak tanpa ragu-ragu berkata, Ya abatif al-matu'ma, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menjumpai aku dari orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya sudah pasrah, membaringkan sang anak di pelipisnya. Ketika Ibrahim akan menyembelih putranya, atau mungkin menyembelih tapi tidak berhasil memotongnya, turun malaikat membawa kabar gembira bahwa engkau telah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan kamu betul-betul berserah diri kepada Allah setulus-tulusnya, menyerahkan dirimu, keluargamu, dan semua yang kamu cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berkata pada Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Allah berkata pada Ibrahim, "Aslim, serahkan jiwa dan ragamu." Ibrahim mengatakan, aku pasrahkan seluruh hidupku teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Begitu pula Balqis ketika menemukan kebesaran keagungan Allah. Dia menyadari dirinya dalam keadaan tertipu sebelumnya. Dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku. Terpesona oleh kehidupan dunia, oleh kebanggaan dan kedudukan. Aku sekarang menyadari bahwa aku telah menganiaya diriku dan aku pasrahkan diriku bersama Sulaiman teruntuk Tuhan semesta alam. Ini merupakan pelajaran yang amat indah. Lalu apa yang didapatkan Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni ja'iluka linnasi imama." Dia seorang nabi dan rasul, tapi Allah tambahkan lagi kedudukan yang lebih mulia. Aku akan mengangkat, melantik engkau sebagai imam. Dan terbukti Ibrahim menjadi induk dari para nabi yang datang setelah Ibrahim. Baik dari Bani Israel maupun dari Bani Ismail yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat teruntuk semesta alam. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada Ibrahim. Lalu Ibrahim berdoa, Qala wa min dzurriyyati, Allah jadikan imamah ini juga pada anak keturunanku. Allah jawab, Qala la yanalu ahdi dzalimin, aku kabulkan permintaanmu
Tapi yang zalim dari keturunanmu tidak akan menerima janjiku. Peristiwa yang kedua, kita saksikan pada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari datang kepada Zainab, kepada orang tuanya. Meminta keluarganya senang, gembira. Mereka beranggapan meminta Zainab untuk dirinya. Ternyata untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah. Orang tuanya berkata, silahkan kamu tanya kepada Zainab. Dipanggil Zainab. Waktu Zainab mendengar Rasulullah melamar Zainab untuk Zaid bin Harithah, yang dulu terperangkap dalam perbudakan. Hal ini betul-betul berat buat Zainab. Dia berkata, ini permintaan yang bersifat pilihan apa merupakan ketentuan Allah dan Rasul? Rasulullah mengatakan, ini ketentuan Allah dan Rasul. Turun firman Allah, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak dibenarkan bagi seorang mukmin baik pria maupun wanita kalau Allah menetapkan sesuatu, mereka mengajukan pilihan yang lain. Pada saat itu Zainab mengatakan sami'na wa ata'na lillahi wa rasuli. Walaupun hatinya berat. Setiap wanita kan mendambakan untuk mendapatkan pria idamannya yang setara dengan dirinya. Tapi karena ini kehendak Allah dan Rasulnya, Zainab menerima walaupun dengan hati berat. Subhanallah, perkawinan ini ternyata tidak harmonis. Dan tujuan Allah dari perkawinan ini ya, adalah untuk menghapuskan kebiasaan mengangkat anak dengan menasabkan anak yang diangkat kepada orang tua angkatnya. Berapa lama kemudian Zainab dan Zaid bin Harithah berpisah. Tahu-tahu datang perintah dari Allah agar Rasul menikahi Zainab. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Begitu Zaid telah mengakhiri hubungannya, Zainab juga telah menghabisi iddahnya. Tahu-tahu datang keputusan Allah, kami kawinkan engkau dengan Zainab. Yang menikahkan langsung Allah. Karena dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya walaupun dengan berat hati, Allah gantikan yang lebih baik lagi menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu setiap pengorbanan yang dilakukan seorang hamba akan menerima balasan yang tak terhingga dari Allah. Dan Ibrahim merupakan contoh dalam mengorbankan segala-galanya teruntuk Allah. Begitu pula Nabi kita sepanjang hidupnya mengabdi teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para nabi sebelumnya. Nah, derajat mereka tergantung besar kecilnya pengorbanan yang mereka persembahkan. Oleh karena itu, kita mengenal ulul azmi minar rusul. Di antara rasul-rasul terdapat ulul azmi minar rusul, itu orang-orang yang memiliki tekad membaja yang kuat. Dan mereka menghadapi tantangan yang berat dari umatnya seperti Nabi Allah Nuh. Begitu juga Nabi Allah Hud. Kita saksikan bagaimana berat cobaan yang mereka hadapi. Begitu juga Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Nabi Allah Ayub orang yang sabar. Yang sabar, tapi tidak sebanding dengan kesabaran ulul azmi minar rusul. Karena Ayub sabar dalam persoalan yang menyangkut dirinya. Bersifat pribadi, tapi nabi-nabi yang berjuang bersama umatnya. Seperti Nabi Allah Nuh 950 tahun. Begitu juga Nabi Allah Musa, bagaimana cobaan yang dihadapi. Nabi Allah Isa dan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimanapun beratnya cobaan, tapi ternyata tetap dia mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang pernah menzaliminya hingga mendapatkan pujian dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Prinsip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah selalu akan membalas setiap kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan suatu kebaikan itu bukan saja dibalas dengan satu kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka dia dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Ini minimal, ini standarnya seperti itu. Bahkan bisa dilipat gandakan lagi menjadi 70, 700, atau bahkan tak terhingga, bighairi hisab, tanpa perhitungan lagi. Itu adalah balasan dari Allah yang begitu besar. Tapi ketika seorang melakukan keburukan, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan keburukan, balasannya hanya satu. Ini adalah menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berkaitan dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail. Ini tentunya ujiannya berat sekali. Dan ya, dengan ujian yang berat tentu Allah akan berikan balasan juga yang besar. Ya. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian. Kan Nabi Ibrahim ujiannya, ini kita nggak bisa kita bayangkan begitu besarnya. Masa bagaimana orang menyembelih anak yang dicintainya. Ini ujiannya ya nggak mungkin setiap orang diuji seperti ini, karena memang asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fa'amsal. Orang yang paling besar ujiannya ya para nabi. Oleh karena itu Nabi Ibrahim tadi ya, seperti yang diterangkan Ustaz Husain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat beliau sebagai imam. Ya, seperti itu. Dan bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim ini terus dilanjutkan ke seluruh dunia oleh para nabi berikutnya, seperti itu, para keturunannya. Dan juga bagaimana sampai amaliyah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Sayyidah Hajar diabadikan ya, sampai saat ini ya, dalam rukun-rukun haji dan wajib haji ya. Bagaimana? Jadi supaya kita bisa mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi ketika para jamaah haji melaksanakan ibadah haji, mengamalkan nusuknya itu sebenarnya harus memahami. Ya, jangan hanya melontar, yang penting lempar batu seperti itu. Harus difahami maksudnya. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, tawaf dan sebagainya. Itu amalia-amalia haji ini hendaknya dia fahami, ini adalah napak tilas dari apa yang dikerjakan oleh Nabi yang agung, Nabi Allah Ibrahim Abul Anbiya ini. Ya, supaya dia meresap di dalam hatinya ketika melaksanakan haji, bahwasanya ini adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim ini ya, berkat bagaimana beliau siap memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mendapatkan kedudukan yang mulia. Dan apa yang dilakukan oleh jamaah haji mungkin ya kan sebagian di sana. Tapi ini juga sampai sunnah ini dilakukan oleh manusia di seluruh dunia, di berbagai belahan dunia, yaitu kita disunnahkan untuk berkurban dengan sapi, kambing, unta. Ya, ini arti mengorbankan sebagian harta. Jadi kalau dibandingkan Nabi Allah Ibrahim, beliau mengorbankan anaknya. Nggak bisa dibayangkan bagaimana mungkin nggak bakal sanggup manusia. Tapi ini bisa, Nabi Allah Ibrahim bisa melaksanakan perintah ini. Ini bukan perintah seperti adegan film gitu, yang udah tahu endingnya. Ya nanti kalau pas udah mau disembelih, ntar pasti Allah gantikan gitu. Enggak, Nabi Ibrahim nggak tahu bagaimana. Pokoknya perintah ya perintah. Ya suruh sembelih ya
Bisa melihat seperti itu. Nah ini menunjukkan betapa beratnya sebenarnya ya ujian yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi dilaksanakan, bukan dilaksanakan dengan baik saja, fa'atammahunna, dilaksanakan dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan. Nah ini pelajaran bagi kita ya, kalau kita memiliki harta diperintahkan untuk berkorban, ini enggak seberapa daripada apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini adalah contoh ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu sebagai Allah katakan itu sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang baik, yang ya kita diperintahkan untuk menteladaninya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk mengikuti uswah Nabi Allah Ibrahim. Wallahu a'lam. Baba dan Ami Hamzah, bagaimana sebenarnya Islam memandang nilai mata uang dan dampak naik turunnya kurs terhadap kehidupan masyarakat? Mengingat di zaman Nabi kan belum ada uang kertas seperti rupiah dan dolar, baru ada dinar dan dirham. Bagaimana sistem perdagangan internasional serta kestabilan mata uang pada masa itu? Apakah Islam memiliki konsep mata uang yang ideal, yang lebih stabil dan adil bagi masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasihnya kepada hambanya membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih mulia, lebih lurus, penuh keseimbangan, keadilan, dan jauh dari kezaliman. Oleh karena itu, dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membahas riba, mengharamkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan karena hal ini menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak kehidupan ekonomi umatnya. Dan juga apa? Dan juga kezaliman yang dilakukan sebagian orang yang memiliki modal terhadap mereka-mereka yang tidak memiliki modal. Oleh karena itu dalam perekonomian Islam Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. Jangan kalian memakan sesama harta kalian dengan cara yang batil, tapi dengan cara yang betul-betul adil, menjaga hak setiap orang. Kemudian ditambahkan lagi, melainkan melalui perdagangan atas dasar suka sama suka. Tijarah merupakan tabadul al-manafi, bertukar manfaat dengan penuh keadilan, jauh dari kebatilan, cara-cara yang curang, yang dapat merugikan orang lain. Nah, termasuk riba ini merupakan cara yang curang, yang penuh dengan kezaliman. Begitu juga Allah haramkan hal-hal yang bersifat maisir, judi. Karena ini betul-betul akan dapat menjerumuskan orang ke dalam kerugian dan membawa resiko yang amat tinggi. Tapi perdagangan melalui tukar-menukar manfaat yang didasari suka sama suka itulah merupakan asas dari perekonomian Islam. Pada zaman dahulu kala mata uang yang dipergunakan adalah emas dan perak. Emas dan perak. Jadi kalau seorang membeli barang katakan seharga 1 dinar, mereka serahkan emas yang seberat 1 dinar. Kalau mereka membeli barang senilai setengah dinar, tinggal mereka bagi 2 emas tersebut. Adapun mata uang kertas sekarang, kalau seandainya katakan kita menggunakan mata uang dolar 100 dolar, lalu kita membeli barang seharga 50 dolar. Kalau kita gunting uang tersebut, ada nilainya enggak? Enggak ada. Karena nilainya bukan pada kertas tersebut, tapi nilainya pada trust yang dibangun. Pada trust ya, yang terbangun atau dibangun dengan sengaja. Kalau trust kepercayaannya hilang, maka nilai uang tersebut juga apa? Akan hilang. Nah, tahun 70-an atau sebelum tahun 70-an, setiap mata uang dolar yang dicetak itu
standarnya adalah emas. Jadi kalau orang punya katakan $1.000, dia bisa menerima imbalan emas dengan nilai yang setara. Dan dengan sendirinya mata uang tidak akan naik turun. Karena standarnya adalah gold atau emas, gold standar. Itu yang berlaku. Tapi cara ini ya, membuat negara tidak dapat mencetak uang mereka semau-maunya. Apalagi Amerika mengalami kalah perang, maka setelah kalah perang di Vietnam, kemudian Amerika juga mengalami kerugian dan inflasi, Amerika pada masa Nixon mengumumkan untuk memutuskan hubungan antara mata uang dolar dan emas. Mata uang dolar dan emas. Jadi Amerika bisa saja mencetak dolar semua mereka. Begitu juga mata uang rupiah kita. Bukan dikaitkan dengan emas, tapi dikaitkan dengan dolar. Maka naik turunnya dolar mau tidak mau berpengaruh kepada mata uang rupiah kita. Bukan hanya terhadap orang yang menggunakan dolar, tapi juga anak bangsa kita. Ya, di saat mereka membeli kebutuhan pangan mereka, membeli berbagai macam kebutuhan mereka, tidak terpisah dari dolar. Karena apa? Bahan bakar kita beli dengan mata uang asing. Betul nggak? Mau tidak mau mengakibatkan akhirnya transportasinya meningkat, biaya produksinya meningkat. Akhirnya mengakibatkan juga apa? Rakyat yang menderita menanggung kenaikan dolar, padahal kebijakan yang membuat dolar naik bukan diambil oleh rakyat. Sedangkan para pejabat tidak mungkin gaji mereka dipotong untuk menutupi kerugian. Tapi rakyat kembali yang menderita akibat pajak yang diambil di sana sini. Nah, semua ini menunjukkan bahwa sebetulnya sistem keuangan di negeri kita, bahkan di dunia ini, tidak lepas dari penjajahan kolonialis dalam bidang ekonomi, yaitu Zionis yang menguasai mata uang dunia. Karena sampai sekarang ini Federal Reserve ya, sebetulnya dikuasai oleh pihak Zionis. Jadi Bank Sentral Amerika ini pemiliknya siapa? Semua merupakan raja-raja keuangan Zionis. Nah, Amerika di saat membutuhkan dolar ya, harus membayar imbalan. Maka mereka juga sama dengan kita. Pemerintah Amerika juga berhutang dolar. Sebagaimana kita oleh karena itu ketika Obama naik untuk kedua kalinya, ketika dia ingin menaikkan plafon hutangnya, Partai Republik tidak menyetujui. Sampai dia nggak bisa berangkat ke luar negeri, sampai gaji pegawai negeri pun tertahan. Sampai terjadi negosiasi yang cukup sulit, baru Republik menyetujui untuk menaikkan plafon hutangnya. Amerika berhutang kepada siapa? Kepada mereka yang menguasai perekonomian dunia. Jadi sebetulnya baik itu Amerika maupun negara seperti Indonesia sebetulnya berada dalam penjajahan Zionis yang menguasai bukan hanya kebijakan politik satu negara, tapi di belakang semua ini mereka menguasai kekuatan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan politik dan keputusan yang diambil oleh negara-negara yang terikat dengan mereka. Oleh karena itu negara yang tidak mau tunduk kepada mereka merupakan musuh mereka. Harus dihancurkan. Seperti Iran, seperti Libya, kita lihat ya. Bagaimana dihancurkan, kenapa? Karena tidak mau tunduk kepada mereka. Ketika Israel mengalami kekalahan, Amerika berpihak kepada Zionis. Bahkan Nixon langsung mengirimkan senjata-senjata beratnya menuju ke area perang dan mengancam Mesir untuk menjatuhkan bom atomnya di ibu Kairo kalau melanjutkan perang terhadap Israel. Pada saat itu kita saksikan bagaimana Al-Malik Faisal rahimahullah melakukan embargo minyak. Yang mengakibatkan akhirnya apa? Antrian di pom-pom bensin di Amerika semakin meningkat dan mengakibatkan terjadi inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata uang dolarnya jatuh habis-habisan. Kenapa? Karena nggak digunakan lagi, nggak mampu digunakan untuk beli barang. Mata uang yang mengalami kejatuhan, akhirnya arsitek politik luar negeri Amerika Henry Kissinger datang ke Saudi Arabia, ke negara-negara Teluk. Berbicara kepada Faisal dan lain sebagainya. Dan melakukan tekanan.
Nah, yang diminta oleh pihak Amerika agar negara Saudi Arabia, negara Teluk Negara juga yang memproduksi minyak atau mengekspor minyak untuk menjadikan dolar sebagai mata uang untuk membeli minyak. Jadi mereka menuntut agar mata uang yang digunakan untuk membeli minyak itu mata uang dolar. Agar dolar kembali menguat. Kalau tidak, dampaknya akan meluas. Dampaknya akan apa? Akan meluas dan akan menghancurkan perekonomian dunia. Karena apa? Karena negara-negara yang lain kan tergantung pada dolar Amerika. Betul enggak? Kemudian Amerika juga akan lepas tangan untuk memberikan perlindungan kepada negara teluk. Akhirnya memaksa mereka untuk menerima keputusan tersebut. Maka setiap pembelian minyak dari negara manapun menggunakan mata uang dolar. Hingga dikenal dengan petrodolar. Petrodolar. Oleh karena itu ketika Gaddafi, begitu juga Saddam Hussein, begitu juga Iran mengumumkan bahwa minyak mereka pembayarannya harus menggunakan mata uang baik itu Rusia maupun yuan milik Cina, ini pukulan buat Zionis. Nah, Gaddafi juga melakukan hal yang sama, begitu pula Irak. Jadi kalau kita perhatikan perang yang berlangsung ini, di mana korbannya kaum muslimin sebetulnya perang hegemoni. Di mana Zionis melalui proksinya Amerika. Jadi jangan dianggap Amerika sebagai penguasa Zionis sebagai proksi. Amerika sebagai proksi Zionis. Begitu pula negara-negara yang tunduk kepada Zionis dijadikan sebagai alat untuk memperluas sayap hegemoni mereka. Dan mereka menguasai perekonomian dunia, begitu juga kebijakan-kebijakan politik. Jadi kalau Prabowo mengatakan yang menggunakan dolar bukan rakyat kecil, tapi orang yang suka berangkat ke luar negeri, itu hanya melihat dari satu arah kebutuhan dolar. Tapi kita harus tahu pembelian berbagai macam komoditas yang dibeli oleh masyarakat bergantung kepada nilai dolar. Kalau rupiahnya jatuh, dolarnya naik harganya, mau tidak mau harga barang akan ikut apa? Naik. Ini amat mengkhawatirkan. Kemudian mau tidak mau untuk menutupi kebutuhan belanja negara, maka bank sentral kita harus mencetak uang. Semakin banyak uang yang dicetak, semakin jatuh mata uang kita. Jadi kalau uang dicetak semakin banyak, nilainya semakin jatuh. Kalau tadinya 5.000 bisa beli katakan umpamanya 2 kilo gula, begitu uang dicetak lebih banyak, maka apa? Harganya bakal naik. Akan terjadi inflasi. Oleh karena itu kita berharap pemerintah mengambil kebijakan yang rasional, yang berpihak kepada rakyat. Daripada uang digunakan untuk MBG, satu harinya 1,2 triliun, lebih baik kita apa? Memberikan dukungan kepada para petani, kepada para peternak, kepada para pedagang untuk betul-betul meningkatkan apa? Kualitas perekonomian kita. Irigasi diperbaiki. Kemudian pabrik-pabrik yang berada di bantaran sungai Citarum, Ciliwung harus dibersihkan agar tidak membuang limbahnya. Kemudian bagaimana bantuan untuk memberikan pupuk kepada masyarakat, petani agar mampu meningkatkan kualitas mereka. Dengan cara seperti ini berarti kita akan mengembangkan apa? Perekonomian kita. Kemudian mereka-mereka yang tidak mampu bekerja diberikan santunan, bukan setiap orang. Katakan orang-orang miskin yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang jompo, mereka diberikan setiap bulan bantuan beras, bantuan untuk kebutuhan lauk pauknya. Jadi bantuan tersalurkan ke arah yang membutuhkan. Sekarang kita saksikan dibagi-bagikan di sekolah, tidak setiap orang itu butuh. Apalagi kualitas makanan yang dibagikan juga sebetulnya jauh dari apa? Dari persyaratan kesehatan. Banyak keluh kesah di sana. Oleh karena itu kita berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, sebaiknya dana yang digunakan untuk MBG ini bisa digunakan untuk meningkatkan, mengembangkan perekonomian kita, mendukung para petani, para peternak, agar kebutuhan pangan kita betul-betul dalam keadaan mencukupi tanpa harus kita mengimpor. Akhirnya apa? Kita beli lagi pakai dolar. Minyak pakai dolar, beli beras pakai dolar, beli jagung pakai dolar. Akhirnya apa? Karena dolarnya naik, mata uang rupiah terjatuh, harga barangnya juga ikut naik. Jadi alangkah indahnya kalau para petani kita didukung. Dan yang paling penting, irigasi kita ini harus diperbaiki. Ditingkatkan, pencemaran juga harus apa? Harus betul-betul dibersihkan.
hingga sungai kita ini kembali ke masa lampau. Masa pemerintahan Hindia Belanda lebih sayang kepada negara kita, rakyat kita dibandingkan pemerintah yang berasal dari pribumi. Dan Bapak Prabowo kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan ini bukan makar untuk menjatuhkan Pak Prabowo, tapi untuk mengarahkan Bapak Prabowo kepada kinerja yang lebih baik, yang akan membuat Bapak bangga di mata rakyat. Rakyat juga mensyukuri kebaikan Bapak, dan Bapak di hari akhirat nanti akan selamat. Daripada memanjakan para pejabat di sekeliling Bapak yang tidak akan menolong Bapak di saat Bapak jatuh. Di saat Bapak binasa juga tidak akan menolong Bapak. Di hari akhirat tidak akan mampu menyelamatkan Bapak. Ini lebih baik kita lakukan kebijakan yang akan membuat kita menjadi pahlawan di mata rakyat dan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sekedar masukan, diterima tidak diterima, yang penting kita para ustadz telah menyampaikan hal ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Tentang ekonomi di dalam Islam itu sebenarnya prinsipnya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Dengan prinsip itu nanti bisa dikembangkan, bentuknya mungkin bisa bermacam-macam seperti itu. Tapi prinsip ini dalam Islam yang nggak boleh dilanggar. Yang pertama, bagaimana ya prinsip transaksi ini kan, ya, kan sekarang kan pakai macam-macam dengan dolar lah, dengan akhirnya dengan mata uang, kemudian mata uangnya terus mengalami inflasi dan sebagainya nilainya. Nah, prinsip di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran prinsip muamalah, transaksi, jual beli. Prinsipnya yang pertama adalah antaradin minkum. Yaitu adanya transaksi antara para pihak harus saling redho, saling ikhlas, saling suka, seperti itu. Nggak ada misalnya orang disuruh beli ini dengan todongan, dengan paksaan, dengan todongan senjata, atau dengan paksaan, dengan tekanan. Nggak boleh. Dalam Islam itu harus antaradin. Yang kedua, la tadlimuna wa la tudlamun. Di dalam transaksi itu nggak boleh ada yang didolimi. Ya, didolimi kan macam-macam ya. Diintimidasi, didolimi, atau misalnya tadi dengan riba. Itu adalah intinya. Kenapa dia haramkan? Karena di sana ada kedoliman di situ. Ini prinsip utamanya. Kemudian tidak ada penipuan. Ya, sebenarnya ini turunan daripada jangan mendolimi orang. Ya. Nggak ada penipuan, kecurangan, kan wailul lil mutaffifin, seperti itu kan. Itu adalah prinsip-prinsip dalam Islam ini. Dan juga yang terakhir, yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ini kan antarodin, sama-sama ridho, sama-sama suka. Nggak ada yang dolimin ini itu, orang sama-sama suka. Tapi yang dijual narkoba, ya haram. Atau yang dilakukan transaksi misalnya perzinahan, antarodin katanya sini. Itu tetap haram seperti itu. Nah, dari prinsip ini ya, bagaimana agar tidak terjadi orang yang didolimi, terdolimi, dan yang mendolimi dan terdolimi, itu kalau zaman Rasul itu barangnya itu ya setara. Itu kalau dulu sama dengan misalnya dengan emas, misalnya transaksinya dengan emas, seperti juga yang Ustaz tadi terangkan, bagaimana dulu juga pencetakan uang rupiah itu distandarkan dengan acuan cadangan emas di suatu negara seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ini sebagai pengganti dari emas supaya gampang. Kalau emas kan berat bawanya kan, uang kertas kan lebih ringan seperti itu, bisa bawa banyak. Ini seperti itu. Ini sistemnya. Tapi sekarang enggak kan. Nah, sejak tahun 70-an kan bagaimana cetak dolar semaunya, ya. Berapapun maunya tanpa mengacu kepada emas tadi, sehingga terjadilah sekarang ya bagaimana nilai rupiah, nilai uang ini bisa dipermainkan, bisa nanti $1 berapapun ya itu bisa diatur nantinya, bisa dipermainkan. Nah, ini adalah kedzaliman. Nah, ini bagaimana kalau tidak mengacu kepada prinsip-prinsip Islam, kita pasti bisa kita akan dipermainkan dalam hal ekonomi.
Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair para Ami Hamzah dan Baba atas nasihat dan penjabarannya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.